Di balik hingar-bingar Jakarta Selatan yang tak pernah tidur, terowongan Casablanca berdiri sebagai saksi bisu dari pertemuan dua dunia yang seharusnya tak saling bersinggungan. Bagi para pekerja kantoran yang setiap hari melintasinya, jalur ini hanyalah underpass biasa penghubung jalan. Namun bagi mereka yang peka terhadap energi gaib, terowongan ini adalah gerbang terbuka menuju dimensi lain. Sebuah luka menganga akibat keserakahan manusia di masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Sejarah kelam ini bermula puluhan tahun silam, ketika pemerintah merencanakan pembangunan jalan tembus untuk mengurai kemacetan ibu kota. Sayangnya, jalur yang dipilih harus membelah area pemakaman umum Menteng Pulo. Tanah yang sakral, tempat beristirahatnya ribuan jasad, dipaksa untuk dibongkar demi beton dan aspal. Keputusan ini diambil demi efisiensi, tanpa mempedulikan aspek spiritual yang kental dipercaya oleh masyarakat setempat. Para sesepuh kampung dan pemuka agama setempat kala itu sudah memberikan peringatan keras kepada pihak kontraktor. Mereka mengingatkan bahwa memindahkan rumah para arwah tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi tanpa ritual pemindahan yang layak. Namun di mata para pelaksana proyek yang mengejar tenggat waktu, peringatan itu hanyalah dongeng usang yang tak masuk akal dan menghambat kemajuan pembangunan. Saat penggalian dimulai, petaka pun perlahan muncul. Dikabarkan ada satu liang lahat keramat yang tidak sengaja terganggu, atau bahkan terlewat saat proses pemindahan jenazah. Konon, makam itu milik seorang penari ronggeng cantik yang tewas mengenaskan akibat dibunuh oleh kekasihnya, atau versi lain menyebutnya sebagai wanita yang meninggal saat hamil tua. Kemarahan arwah yang jasadnya terusik inilah yang dipercaya menjadi sumber malapetaka di kemudian hari. Teror nyata mulai dirasakan para pekerja proyek selama pembangunan berlangsung. Mesin-mesin berat sering mati mendadak seolah ditahan oleh kekuatan raksasa, dan tanah galian seringkali longsor kembali menimbun hasil kerja seharian. Di malam hari, para buruh sering mendengar suara tangisan pilu dan tawa cekikikan yang menggema dari lorong gelap calon terowongan, membuat nyali mereka ciut seketika. Puncak kengerian terjadi ketika tumbal nyawa mulai berjatuhan. Seorang pekerja ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, terjepit alat berat tanpa sebab logis. Kejadian itu disusul oleh serangkaian kecelakaan kerja lainnya yang tak wajar. Meskipun diwarnai ketakutan, proyek akhirnya selesai, namun pondasi gaib yang tertanam di sana adalah dendam yang tak terbayarkan. Ketika terowongan resmi dibuka untuk umum, warga mengira gangguan akan berhenti, namun kenyataannya justru sebaliknya. Terowongan Casablanca segera mendapatkan reputasi sebagai jalur tengkorak. Kecelakaan tunggal terjadi silih berganti dengan pola yang aneh. Kendaraan tiba-tiba oleng dan menabrak dinding beton seakan pengemudinya kehilangan kendali secara total dalam sekejap mata. Para korban selamat sering menceritakan kesaksian yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka mengaku melihat sosok wanita berbaju merah, menyala atau putih lusuh yang tiba-tiba menyeberang jalan tepat di depan kendaraan. Saat mereka membanting setir karena panik untuk menghindari tabrakan, sosok itu lenyap menjadi asap, meninggalkan mobil mereka hancur menghantam pembatas jalan. Sosok yang sering disebut sebagai kuntilanak merah ini menjadi legenda urban yang paling ditakuti. Ia dipercaya sebagai manifestasi dari arwah penari yang makamnya digusur paksa tadi. Tidak hanya berdiri diam, sosok ini kadang terlihat melayang di langit-langit terowongan, menatap tajam ke arah pengendara dengan mata yang memancarkan kebencian mendalam. Kisah horor tak berhenti di situ. Banyak pengendara motor atau taksi yang melintas larut malam mengalami fenomena penumpang hantu. Jok belakang motor tiba-tiba terasa sangat berat, atau sopir taksi melihat pantulan wajah hancur di kaca spion tengah mereka. Bau anyir darah dan aroma bunga melati yang menyengat seringkali menjadi pertanda kehadiran entitas tersebut di dalam kendaraan. Dari rentetan kejadian inilah lahir sebuah aturan tak tertulis yang dipatuhi hampir seluruh warga Jakarta. Membunyikan klakson sebanyak 3 kali saat hendak memasuki mulut terowongan. Tin, 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 bukan sekadar suara bising, melainkan sebuah sinyal permisi, sebuah permohonan maaf dan izin lewat kepada mereka yang menguasai tempat itu agar tidak mengganggu perjalanan. Mereka yang sombong dan menolak percaya mitos ini seringkali berakhir tragis. Pernah ada sekelompok pemuda yang sengaja menantang dengan berteriak kasar saat melintas. Tak lama setelah keluar terowongan, kendaraan mereka mengalami kecelakaan fatal tanpa sebab teknis yang jelas. Mereka yang selamat mengaku melihat bayangan hitam besar yang mengejar dan mendorong mobil mereka hingga terbalik.